ya. Itu paling banyak dilakukan ya. Nah, capital budgeting itu termasuk di dalamnya, termasuk juga penghitungan analisis investasi yang lain ya, dengan menggunakan internal rate of return (IRR) ya, dengan menggunakan payback method. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah komponen decision making yang untuk long term. Jadi kalau kita simpulkan, manajemen accounting itu terdiri dari tiga komponen itu ya, costing, kemudian control, dan yang ketiga adalah decision making. Nah, itu manajemen accounting yang basic ya. Jadi manajemen accounting yang akuntansi manajemen yang basic. Nah, yang akan dipelajari terkait dengan advanced management accounting. Nah, advanced management accounting ketika kita berbicara masalah bagaimana manajemen accounting itu memiliki kontribusi terhadap tujuan perusahaan, tujuan organisasi. Bagaimana manajemen accounting itu berinteraksi, ya, ada irisan dengan fungsi manajerial yang lain, ya. Contoh misalnya marketing management, ya. Contoh misalnya operating management, operations management. Contoh misalnya human resource management atau bahkan strategic management. Jadi ketika manajemen accounting itu berinteraksi dengan fungsi manajerial yang lain atau fungsi manajemen yang lain, baik itu marketing, human resource, operations, bahkan di atas itu yaitu strategic management, maka disitulah pembahasan terkait dengan advanced management accounting. Termasuk juga pembahasan misalnya terkait dengan bagaimana hubungan manajemen accounting dengan sustainability. Bagaimana hubungan manajemen accounting dengan good governance. Bagaimana hubungan manajemen accounting dengan artificial intelligence. Bagaimana hubungan manajemen accounting dengan logistik management. Bagaimana hubungan manajemen accounting dengan industrial atau digital revolutions. Ya, nah, itu pembahasan-pembahasan kontemporer gitu ya. Jadi akuntansi manajemen lanjutan itu pada esensinya itu adalah perluasan pengembangan ilmu akuntansi manajemen dari yang tiga fungsi tadi yang saya jelaskan itu ke arah kontribusi atau irisan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain atau perkembangan dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Ya. Nah itu disitulah akuntansi manajemen mulai berevolusi. Ya. Akuntansi manajemen mulai berkembang. Ada extension, ada pengembangan development-nya. Nah, development dari akuntansi manajemen yang basic menjadi akuntansi manajemen yang kontemporer dan punya kontribusi terhadap fungsi-fungsi manajemen yang lain. Nah, itulah di situ terletak esensi dari advanced management accounting. Nah, sebagai contoh, bagaimana irisan manajemen accounting dengan operations misalnya, dengan manufaktur, manufacturing process. Nah, itu bisa dilihat dari pembahasan manajemen accounting dalam konteks manufacturing process. Sehingga pembahasan terkait dengan just in time, pembahasan terkait dengan activity based costing, pembahasan terkait dengan lean manufacturing system, ya, pembahasan terkait dengan push and pull manufacturing system, ya. Nah, itu pembahasan-pembahasan yang merupakan irisan atau gabungan antara manajemen accounting dengan manufacturing process atau operations management.
itu isu-isunya tuh. Atau itu bahasan-bahasan topik-topiknya itu seperti itu. Nah, dalam konteks lain misalnya, bagaimana manajemen accounting itu beririsan dengan human resource management. Salah satunya itu kita kenal disebut dengan balance scorecard, ya, BSC. Termasuk juga sebenarnya balance scorecard itu adalah irisan antara manajemen accounting dengan strategic management. Ya awalnya balance scorecard itu 1996 Profesor Kaplan dari Harvard Business School itu mengembangkan balance scorecard hanya semata-mata untuk pengukuran kinerja perusahaan. Nah, pada saat itulah balance scorecard hanya diposisikan sebagai alat performance measurement, pengukuran kinerja. Ya, namun perkembangannya balance scorecard itu dikembangkan sebagai tools untuk menyusun strategic map, ya, strategic map. Nah, strategic map itulah yang kemudian mulailah berevolusi balance scorecard bukan hanya dalam konteks um, human resource management, tapi juga strategic management. Nah ya, balance scorecard itu adalah contoh irisan antara akuntansi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian misalnya pertanyaan lagi, bagaimana irisan antara akuntansi manajemen dengan marketing? Wah, itu lebih banyak lagi. Ya, contoh misalnya yang kita kenal apa yang disebut dengan target costing, target pricing. Ya, itu biasanya penentuan pricing ya. Ada target costing, target pricing, customer profitability analysis ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana irisan antara manajemen accounting dengan marketing management. Ya. Berikutnya misalnya, bagaimana kaitannya antara manajemen accounting dengan strategic management? Tadi misalnya contohnya balance scorecard, ya, itu salah satu contohnya. Ya, di sisi lain, selain balance scorecard, kita juga mengenal apa yang disebut dengan pembahasan misalnya. Pembahasan terkait dengan apa yang disebut dengan shareholder value analysis ya, atau shareholder value creation ya. Bagaimana perusahaan itu meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu bukan hanya sebatas nilai aset ya, tapi tangible, intangible. Bagaimana perusahaan menaikkan nilai perusahaan. Apalagi kalau dikaitkan dengan sustainability maupun good governance. Nah, jadi kalau begitu, itulah yang menyebabkan akhirnya kita kenal apa yang disebut dengan advanced management accounting, yaitu akuntansi manajemen yang sudah berkembang, yang sudah mengalami proses ekstensifikasi, ya, disebabkan karena adanya pengaruh dari fungsi manajerial yang lain, ditambah juga adanya perubahan dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, manajemen accounting itu lebih dinamis dibandingkan financial accounting, yaitu basic ya, basic principle itu yang sudah kita pelajari. Di mana financial accounting itu bersumber dari serangkaian standar akuntansi keuangan yang harus dipatuhi. Ya, jadi titik geraknya untuk yang financial accounting itu adalah standar akuntansi. Sedangkan di sisi lain, manajemen accounting, underlying asetnya atau underlying elemennya itu adalah dunia bisnis. Ya. Jadi tujuan dari manajemen accounting itu berbeda dengan financial accounting, di mana financial accounting itu sifatnya lebih kepada penyusunan laporan keuangan, sedangkan manajemen accounting sifatnya itu adalah untuk mensupport manajemen atau mensupport organisasi. Itu ya. Nah, itu sekilas ya. Jadi yang akan kita pelajari itu
kaitannya dengan Advanced Management Accounting. Kemudian terkait dengan manajemen strategik atau strategic management, ya tentunya yang pertama kita akan merevisit ya, atau kita akan mengulang kembali, merefresh kembali apa yang disebut dengan strategic management. Ya, kita harus mengulang kembali apa yang disebut dengan strategic management. Strategic management bukanlah strategic planning, ya, atau bukanlah planning, gitu. Ya, em, dan apa hubungan strategic management dengan strategi? Gitu. Nah, hal-hal yang mendasar seperti itu harus kita luruskan, harus kita pahami, gitu ya. Nah, karena itu nanti pembahasannya juga terkait juga dikaitkan dengan strategic management. Kenapa? Karena perkembangannya advanced management accounting atau akuntansi manajemen lanjutan itu tidak bisa dilepaskan dari strategic management perusahaan. Ya. Semakin perusahaan itu berkembang, semakin perusahaan itu memiliki apa eh, berbagai tantangan dan ancaman, tentu hambatannya akan berbeda-beda dan itu akan berpengaruh kepada strategi perusahaan. Ya. Dan oleh sebab itu, strategic management itu membutuhkan dukungan dari manajemen accounting. Sehingga pembahasan manajemen accounting itu sangat bervariasi dan sangat dinamis gitu ya, disesuaikan dengan perkembangan dari perusahaan gitu ya. Itu konteksnya dalam strategic management itu. Karena itu manajemen accounting akan banyak membahas kaitannya dengan strategic management juga. Oke, itu mungkin deskripsi sekilas ya. Kemudian kaitannya dengan pengampu ya. Pengampunya di Siakat, kalau tidak salah saya sendiri ya. Betul apa enggak ya? Betul, betul saya sendiri atau berdua. Betul ya, saya sendiri ya Mas Anggi ya. Betul. Sepertinya iya Pak, tapi saya belum cek juga sih. Ya, ya. Oke, nah, jadi pengampunya saya, terus kemudian, oke, terus kemudian metode perkuliahannya kita menggunakan metode online, terus kemudian terkait dengan referensi ya. Nanti referensi kita itu saja ya, fleksibel saja karena nanti tentunya menyesuaikan dengan topik yang akan dibahas. Itu ya. Tapi minimal ini akan dipakai. Jadi sebenarnya ini saya ingin pilihkan dulu yang sifatnya strategic management dulu ya. Tapi strategic management dalam perspektif manajemen accounting. Sebenarnya ini nanti juga akan dipelajari juga dalam pembahasan strategic cost management atau strategic management accounting. Tapi di sini ada pembahasan terkait dengan strategic management. Jadi nanti kita akan masuk ke pembahasan strategic management dulu, kemudian saya akan pilihkan beberapa chapter yang kaitannya dengan advanced management accounting ya. Buku ini itu ditulis oleh Profesor Janek Ratatungga sebagai editor. Ini kumpulan dari beberapa topik yang kaitannya dengan manajemen accounting ya. Nah, Profesor Janek itu adalah CEO dari The Institute of Chartered Management Accountant Australia. Nah, di buku ini itu ada banyak sekali kumpulan artikel ya
kaitannya dengan strategic management dan advanced management accounting. Ya, misalnya saja pembahasan terkait dengan strategic thinking. Ya, ini perkembangan terkini dari strategic management. Ya. Terus kemudian the emerging theory of manufacturing. Ya. Terus kemudian pembahasan terkait dengan the impact of new technologies. Ya, maupun yang ini di chapter-chapter terakhir itu banyak cerita juga terkait dengan beberapa isu-isu strategis yang dihadapi oleh perusahaan masa kini. Itu misalnya terkait dengan blockchain, terkait dengan carbon accounting, ya, terkait dengan corporate social responsibility, terkait dengan indeks perusahaan, pengukuran kinerja perusahaan. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan strategic management. Nah, di samping itu, di sisi lain, ada juga pembahasan yang kaitannya dengan strategic management accounting. Ya, misalnya kaitannya dengan bagaimana pengaruh dari perubahan pola manufacture itu berpengaruh kepada costing system. Sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan just in time, terus kemudian kita juga mengenal apa yang disebut dengan activity based costing, bagaimana hubungannya antara marketing strategy and management accounting. Nah, ini pembahasan terkait dengan variat, ya. Terus kemudian kaitannya dengan carbon accounting, carbon emission disclosure, ya. Kemudian performance management. Nah, itu bahasan-bahasan itu. Jadi Anda bisa menggunakan buku ini, nanti saya akan berikan soft copy-nya itu ya ke Anggi, nanti untuk bisa di-share itu ya. Jadi Anda pegangannya ini bukunya gitu ya. Nah, di samping nanti kalau ada artikel atau e-book yang saya miliki, nanti saya kirim ke Mas Anggi gitu ya, sebagai bahan tambahan, bahan bacaan Anda. Ya, itu nanti akan memperkaya itu. Oke, ya, di bukunya. Kemudian berikutnya itu kaitannya dengan model perkuliahan sama ya, jadi metode pembelajarannya. Jadi komponennya itu ada tugas, terus kemudian ada mid test, ada final, exam, dan terakhir itu adalah keaktifan ya. Nah, jadi untuk yang sama, untuk yang assignment 30%, mid test 30%, kemudian final exam 30%, ya masing-masing assignment, kemudian final, mid itu 30% plus 10% itu adalah di akhir itu kaitannya dengan aktivitas, ya, kemudian attitude, termasuk juga kehadiran. Itu ya, itu 10% komponen. Nah, untuk modelnya nanti, untuk yang assignment, itu modelnya nanti Anda akan berkelompok, ya. Jadi nanti Anda akan bagi kelompok, terserah Anda, tapi belum saya tentukan berapa materi gitu ya. Jadi saya nanti akan memilih dulu materi-materinya. Jadi misalnya ambil contoh sebelum MIT ada 6 materi, setelah MIT ada 6 materi. Nanti saya bagi sebelum dan setelah MIT gitu ya. Nanti Anda akan membentuk berarti 6 kelompok gitu. Ya. Tapi kalau misalnya apa mungkin bisa berbeda-beda ya. Mungkin kalau 6 kelompok ya plus minus ya antara 3 ya. 3 orang satu kelompok gitu. Nanti ada yang menentukan sendiri ya. Tapi nanti saya akan bentuk dulu atau saya akan tentukan dulu topiknya apa.
supaya nanti Anda bisa membahas ya di kelompok itu siapa yang duluan dengan topik yang ditentukan. Itu terus kemudian berikutnya kaitannya dengan ujian ya seperti biasa ya ujiannya em, saya mau nanya ada semester ini ada yang kuliah luring apa enggak ya? Ada yang kuliahnya di kelas datang ke kampus atau semuanya online? Hah? Eh, besok hanya Pak Coy aja. Hmm, ya. Kalau luring Anda di ruangan mana? Di lantai berapa? 9 di gedung apa? Besok Pak Coy di ruangan berapa? Oh, belum ada info ya. Ya, syukur-syukur sebenarnya untuk yang mudah-mudahan yang examnya bisa bisa luring ya. Atau salah satu lah ya examnya bisa luring ya kalau nggak yang mid atau yang final lah. Mudah-mudahan kita bisa luring gitu ya. Ya, supaya bisa ketemu lah ya mudah-mudahan gitu ya. Nah, itu nanti kalau bisa luring ya nanti akan ada soal. Nah, itu ya supaya ada variasi lah ya. Supaya ada variasi terkait dengan model pembelajaran ya. Di samping ada online juga ada yang offline itu. Pembelajaran, ya. Itu dari saya mungkin ada yang mau bertanya atau yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Anda semester berapa sekarang ya? Dua apa tiga? Dua, Pak. Dua, Dua. Pak. Dua. Dua. Konsentrasi belum ambil ya? Semester tiga ya? Belum, Pak. Oke. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang tanyakan? Kita baru perkenalan aja ini terkait dengan referensi, deskripsi kuliah, ya, model pembelajaran, penilaian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk Mas Anggi. Jadi kita udah mulai argonya udah mulai jalan ya. Maksudnya saya minta tolong untuk Ya, Pak. presensi, presensi. Ya, Pak. Hmm, baik, Pak. Presensi berarti setiap perkuliahan tolong dicatat yang hadir, yang tidak hadir itu ya. Terus Baik, Pak. kemudian termasuk juga nanti kalau ada tugas dibuatkan Google Drive-nya, di-upload di Google Drive, kelompok-kelompoknya diberi nama, jangan lupa ada memberi nama filenya, nama kelompok, ya. Tapi itu nanti gitu ya. Terus kemudian kalau ada misalnya kuliah gitu ya, di pertemuan satu, ya, ada yang bertanya itu tolong dicatat, ada tambahan itu ya keaktifan itu ya. Jadi udah mulai di itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, makasih. Ya, Pak.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Minggu depan insya Allah kita masuk ke chapter satu ya, strategic thinking ya. Atau saya kirimin aja sekarang. Oke, Mas Usman, apakah ada buku yang Indonesia? Ya mungkin nanti ada Mas Usman, nanti mungkin bukan buku atau artikel gitu ya, atau bahkan online apa istilahnya ya, online news ya, berita online atau online artikel. Nah, nanti mungkin saya berikan dalam memperkaya pembahasan terkait dengan topik yang dibahas gitu ya. Jadi nanti bisa saja nanti saya akan memberikan yang online artikel itu ya sebagai tambahan itu ya. Jadi namun untuk sementara kita pakai yang ini dulu yang saya berikan. Ini saya lagi upload untuk bukan. Pak, Ya, izin Pak. ya, silakan. Ini untuk untuk jam kuliahnya eh, seperti biasa jam 18 atau nanti bakal diundur lagi Pak 18 19.30. Ya, ya. Kalau selama bulan puasa, jadi begini, em, saya khawatir memang untuk yang jam 18 itu, kekhawatiran saya itu bukan hanya karena bulan Ramadan itu ya, tapi juga em, kalau di hari di luar itu saya mungkin jam 18 masih di dalam perjalanan gitu ya dari kampus gitu ya. Jadi khawatir saya belum sampai rumah gitu ya. Jadi itu tanggung memang jam 6 gitu ya. Saya kadang-kadang sampai rumah jam 6 seperempat gitu ya, atau pas maghrib gitu ya, 6.20. Jadi memang save-nya ya 19.30 lah. Walaupun normalnya ya 19.15 gitu Mas Anggi. Baik, Pak. Ya, itu saya kirimkan dua file. Yang satu itu di kolom chat ya, silakan Anda download.
Yang satu itu bukunya Profesor Kaplan, Relevant Loss. Yang satu buku yang tadi saya tunjukkan ya, bukunya Prof. Janek, Ratna Tunggal. Nah, untuk yang bukunya Prof. Janek, itu ada passwordnya ya. Nah, passwordnya itu yang saya tulis di situ ya. Passwordnya itu adalah SME book for EJR ya. SMA book for EJR. Itu passwordnya. Itu untuk bukunya yang Prof. Janek. Udah bisa download semuanya? Udah bisa ngeliat ya di kolom chat ya. Dua file dan satu password ya. Itu untuk yang bukunya Prof. Janek ya. SMA Book for EJR. Nah, untuk yang nanti untuk artikel-artikel berikutnya ya dari online atau artikel jurnal atau artikel majalah nanti saya kirimkan menyusul ya pada saat pembahasan itu supaya untuk memperkaya Anda terkait dengan topik yang kita bahas itu ya. Itu baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri sesi perkenalan pendahuluan kita. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan Christina. mengenai kelompok tadi, itu berarti nanti kita tunggu info dari PJ aja ya, Pak, untuk nama kelompok, untuk tugas kelompoknya. Tunggu dari saya aja dulu, Christina ya, karena saya tentukan dulu kan berapa topik. Jadi misalnya saya ambil contoh ada 5 topik ya 5 kelompok, 6 topik ya 6 kelompok. Oh, baik, Pak. Jadi Terima kasih, tunggu Pak. ya sama-sama. Jadi saya jelaskan dulu, saya masuk dulu yang pendahuluan apa chapter-chapter awal, nanti baru pembagian kelompok. Oke, gitu ya. Sementara ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Em, Sekali lagi, mahasiswa Maksi ini salah satu catatan dari saya itu adalah tesisnya nih, penulisan tesisnya agak lambat gitu ya. Nah, Anda tuh harus cepat lulus ya. Lulusnya jangan lama-lama gitu ya. Saya juga bosan sama Anda juga bosan sama saya gitu. Jadi jangan lama-lama di kampus ngapain gitu, ya. Jadi maksud saya konteksnya apa? Setiap mata kuliah itu harus mulai dipikirkan apa hubungannya dengan tesis yang mau ditulis gitu. Ya, itu harus Anda pikirkan. Kalau Anda mau mengambil misalnya terkait dengan audit, ya berarti kalau Anda dapat sama Pak Choi besok, ya Anda harus mulai bertanya, mengeksplor dengan Pak Choi, berdiskusi dengan beliau, kaitannya dengan mata kuliah yang diajarkan, betul, tapi juga kaitannya dengan rencana tesis Anda. Ya, itu harus mulai dieksplor tuh. Ya, karena Anda semester 2, semester 3 udah dapat pembimbing gitu. Sebenarnya Anda nggak perlu masuk semester 4 loh ya. Untuk bisa lulus tuh Anda nggak perlu selesai semester 4 enggak. Semester 3 akhir aja Anda sebenarnya udah bisa lulus. Ya, jadi jangan lama-lama. Ya mulai berpikir gitu ya.
Termasuk juga misalnya Anda mau mengambil terkait dengan pajak, ya berarti mata kuliah perpajakan Anda sudah mulai mencari, menggali, berdiskusi, ya. Nah, dipersiapkan itu ya, sehingga nanti semester 3 Anda dapat dosen pembimbing itu langsung bisa melakukan penelitian itu. Nah, kemarin semester kemarin kan dengan saya kan medlib, ya, ada kan udah bikin proposal atau minimal ada bikin research outline lah. Nah, proposal atau research outline itu ya dipikirkan apakah mau dilanjutkan, diteruskan, ataukah mau berganti topik misalnya. Yaitu tolong dipikirkan jauh-jauh hari itu ya, supaya Anda cepat lulus. Ya, itu target kita, ya, target kami di prodi Maksi, mahasiswa Maksi itu cepat lulus dengan IPK tinggi gitu. Nah, itu yang harapan kami itu bisa tercapai gitu, ya. Nah, itu ya tentunya dua belah pihak ya, dari sisi pengelola termasuk juga dosen-dosennya dan dari sisi mahasiswa. Ya, ya dosen tuh kadang-kadang sesuatu atau seseorang yang nggak bisa dikontrol ya, uncontrollable ya. Apalagi kalau ngomong masalah dosen penguji, ya dosen pembimbing aja Anda belum tahu. Nanti dosen penguji satu ya. Anda nggak usah mikirin siapa nanti dosennya, nggak usah dipikirin. Ya, itu sesuatu yang uncontrollable. Nah, sekarang Anda urusin yang controllable aja gitu. Yang controllable itu ya diri Anda, gitu ya. Anda menulis, Anda menentukan topik, itu kan yang Anda bisa kontrol. Ya, nggak usah mikirin nanti dosennya siapa, dosen pembimbingnya siapa, nggak usah mikirin. Sekarang yang penting Anda baca, itu kan. Anda harus ada ketertarikan atas topik tertentu, Anda dalami, Anda baca, Anda eksplor dengan dosen. Ya, itu yang paling penting. Itu yang bisa dikontrol. Itu ya, baru nanti ketika ada dosen pembimbing, Anda bisa lebih intens. Baik, itu saja dari saya ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Terima Muhammad kasih, Fadil. Bang Bu. Makasih, Pak. Ya.